Umar bin Abdul Aziz lahir di Madinah pada tahun 61 Hijriah. Ia dibesarkan dalam keluarga yang terhormat dan taat beragama. Sejak kecil, Umar menunjukkan kecerdasannya. Meskipun hidup dalam kemewahan, namun tidak menghalangi semangat Umar kecil untuk mencari ilmu pengetahuan. Umar kecil senang bermain-main dan bercanda, sebagaimana seperti halnya dengan anak-anak yang lainnya. Akan tetapi Umar memiliki cita-cita dalam ilmu pendidikan. Hal ini disebabkan karena kehidupan keluarganya dan didukung dengan lingkungan di sekitar Madinah, di mana tradisi keilmuan yang berkembang pesat. Umar menuntut ilmu dari beberapa ulama di Madinah, seperti Syalih bin Kisan dan Ubaidillah bin Abdullah. Semangatnya dalam belajar patut diambil contoh. Umar bin Abdul Aziz juga telah menjadi hafiz Al-Quran di usia muda. Kemudian Umar bin Abdul Aziz tumbuh menjadi seorang ulama yang diakui ilmunya pada zamannya, dan Umar pun memiliki kelebihan, yaitu kedekatannya dengan khalifah. Hal ini disebabkan karena ia adalah keturunan keluarga kerajaan Bani Umayyah. Ayahnya bernama Abdul Aziz adalah seorang gubernur Mesir, dan pamannya bernama Abdul Malik adalah khalifah kelima. Demikian pula dengan saudara-saudara sepupunya juga seorang pewaris khalifah pengganti pamannya. Oleh karena itu Umar bin Abdul Aziz berpengaruh besar dalam memberikan masukan dan nasihat kepada para petinggi negara. Umar tak takut menasehati para penguasa, termasuk pamannya sendiri Sulaiman bin Abdul Malik, yang saat itu menjadi seorang khalifah. Ahli ilmu dan berakhlak mulia seperti Umar bin Abdul Aziz tidak mungkin meminta jabatan untuk dirinya. Beliau mengingat pesan Rasulullah SAW agar umatnya agar tidak meminta jabatan ataupun memberikan jabatan kepada orang yang meminta. Sehingga seorang ulama besar pada waktu itu bernama Raja bin Haywah melihat bahwa Umar bin Abdul Aziz memiliki kemampuan dan persyaratan yang mumpuni untuk memimpin masyarakat. Akan tetapi Raja memahami bahwa Umar tidak akan mungkin meminta jabatan ini. Ia melihat bahwa Umar harus menjadi khalifah. Raja bin Haywah kemudian berhasil membujuk Sulaiman bin Abdul Malik untuk mewasiatkan jabatan kekhalifahan kepada Umar bin Abdul Aziz. Ketika itu Umar sedang sakit. Usulan itu disepakati oleh Sulaiman, dan akhirnya tampillah Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah pada saat itu. Pada tahun 99 Hijriah, Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah. Ia menjadi khalifah ke-8 Daulah Bani Umayyah. Di bawah kepemimpinannya ia mengambil beberapa kebijakan penting, di antaranya mengembalikan sistem dalam pemerintahan, menyatukan persatuan umat Islam, melakukan hubungan politik dengan berbagai masyarakat, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun perubahan yang dilakukan bukannya tanpa halangan dan rintangan, bahkan dari keluarga Bani Umayyah, karena apa yang dilakukan Umar banyak bertentangan dengan tradisi yang dilakukan oleh khalifah sebelumnya. Salah satu prinsip kepemimpinan yang melekat pada diri Umar ialah di mana dia akan menyelesaikan persoalan ataupun pekerjaan dengan tuntas dan baik. Meskipun itu urusan yang sangat kecil, inilah sikap yang sangat teladan bagi seorang pemimpin. Umar bin Abdul Aziz tegas dalam mengambil keputusan, di mana ia tidak segan menghukum orang ketika ia melanggar. Umar bin Abdul Aziz dalam masa pemerintahannya adalah menjadikan masyarakat Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, di setiap kesempatannya dalam menyampaikan khutbah di depan rakyatnya, maupun surat yang dikirim kepada pegawai dan pejabatnya, pasti ada kalimat, bertakwalah kalian kepada Allah, atau takutlah kalian kepada siksaan neraka Allah. Umar bin Abdul Aziz tahu bahwa inilah salah satu himbauan agar masyarakatnya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah telah mencatat bahwa di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ini, dengan keamanan sosialnya, hal itu disebabkan karena sikapnya yang adil dalam memimpin, memberantas kezaliman, dan memperhatikan kehidupan yang layak bagi masyarakat kurang mampu. Masyarakat pada saat itu merasakan dan menyaksikan betapa keberkahan hidup begitu melimpah. Sampai orang-orang yang hendak mengeluarkan zakat maupun sedekah merasa bingung, mau dikeluarkan kemana uang mereka. Umar bin Abdul Aziz juga dikenal sebagai pemimpin yang adil dan toleran bagi masyarakat, termasuk non-muslim. Meskipun mempunyai kedudukan yang tinggi, ia tak pernah sombong. Ia dikenal sebagai pribadi sederhana, zuhud, dan bertakwa. Keberhasilan Umar bin Abdul Aziz dalam memimpin tidak hanya dirasakan di wilayah Bani Umayyah, bahkan di luar wilayahnya. Banyak orang masuk Islam karena melihat keadilan dan kebaikannya. Masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz terbilang singkat, hanya 2 tahun 5 bulan. Namun, dengan waktu singkat itu, ia telah memberikan banyak perubahan positif bagi umat Islam. Umar bin Abdul Aziz meninggal pada tahun 101 Hijriah, dalam usia 40 tahun. Ketika itu, ia mengalami sakit selama 20 hari. Kepergiannya meninggalkan luka dalam bagi umat Islam.
Beliau telah meninggalkan warisan yang luar biasa dan menjadi teladan bagi para pemimpin muslim di masa depan. Wallahu a'lam bissawab.